Maka Kanjeng Nabi memandang mereka umat apapun dengan rahmah. Wa bima rahmatim minallahi lintalau. Apa nggih? Kanjeng Nabi kenapa sukses memandang umat dengan pandangan rububiyah. Dia makhluk Allah, harus kita hormati. Belum tentu dia yang jelek, siapa tahu saya yang jelek. Begitu. Tidak pakai Allah. Kalau pakai Allah dulu, saya Allah, kamu bukan. Saya iman, kamu kafir. Saya sorga, kamu neraka. Takbir. Begitu. Nah kan gitu. Paham kan? Saya Allah, kamu bukan. Saya iman, kamu kafir. Saya sorga, kamu neraka. Takbir. Kenapa mereka takbir? Karena memandang orang dari pandangan uluhiyah. Paham ya? Memandang orang pandangan uluhiyah, ketuhanan. Saya punya Tuhan, kamu tidak. Saya punya surga, saya punya iman, kamu kafir, munafik dan lain sebagainya. Saya punya darah apa itu, Gus? Di badan saya ada darah apa? Nah, ternyata dengan rububiyah. Inilah keberhasilannya. Oleh karena itu, ini juga yang dibawa oleh pesantren. Pesantren menerapkan rububiyah dengan apanya? Dengan akhlaknya. Ya Allah, akhlak pesantren angel, Bu. Pesantren akhlak. Pokoknya wong orang duwe akhlak mesti dudu pesantren. Ini orang dudu pesantren mesti dudu NU. Paham ta nggih? Mesti dudu NU. Asa golokmu mesti dudu NU. Ya Kanjeng Nabi menerapkan ma'iyah. Kanjeng Nabi menerapkan uswah, contoh begini ya, begini ya. Nah, ini semua adanya dalam pesantren. Yang meniru adalah napa? Adalah pesantren. Milo Kanjeng Nabi sukses, pesantren nggih sukses. Kesuksesan Kanjeng Nabi, makanya kula rangkum riyen kali dadi pemimpin. Kesuksesan Kanjeng Nabi salah satunya napa? Menjadi pemimpin negara. Kanjeng Nabi niku dipun perintah Allah supados damel negara. Kenapa? Karena harus membangun umat. Kanjeng Nabi dados penduduk Mekah. Dizolimi oleh pemerintah Mekah. Mboten nglawan. Karena Kanjeng Nabi penduduk Mekah yang menzolimi penguasa Mekah. Penguasa konstitusional. Tidak boleh melawan. Kalau melawan memberontak. Memberontak dilarang dalam agama. Milo Kanjeng Nabi mboten melawan. Persis NU. NU niku tahun Orde Baru itu dizolimi, lain mboten melawan. Kalau melawan memberontak. Nah, niku. Pun akhirnya Kanjeng Nabi kapuri pindah wonten Madinah. Supados apa? Supados gadah negara. Nek iso duwe negara damel pembangunan wasta'marakum fiha. Ketika sudah mempunyai negara, pripun? Kanjeng Nabi diserang oleh pemerintah Mekah, nglawan apa mboten? Ngelawan. Terjadilah perang Badar, perang Uhud, itu menjaga eksistensi negara. Nah, inilah kesuksesan Kanjeng Nabi. Bagaimana cara Kanjeng Nabi memimpin negara sukses? Ternyata luar biasa. Mboten pakai senjata, Pak. Mboten pakai duit. Mboten pakai nopo-nopo, tapi satu pakainya luar biasa. Jajal nggih. Kanjeng Nabi dipun perintah Allah, Muhammad aturan menungso ya, nggih, kowe dadi nabi. Ngatur nganggo napa konsepnya Gusti? Nyoh Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an konsep bagaimana Kanjeng Nabi mengatur umat. Ternyata 3 surat yang pertama diturunkan kepada Nabi tidak ada kalimat Allah. Karena nggih, pertama surat yang turun itu kan surat napa riyin? Surat yang turun pertama surat Al-Alaq. Al-Alaq niku coba saiki Al-Alaq. Biyen niku surat Iqra mboten Al-Alaq. Al-Alaq, lajeng Al-Muddatsir, lajeng Al-Muzammil, keempat kalinya baru Al-Fatihah. 3 surat pertama diturunkan kepada Nabi, satu pun tidak ada menyebut kalimat Allah. Tapi tidak semuanya, tidak semua satu surat, ada yang 8 ayat, ada. Jajal. Coba nggih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbi.
Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal ladzi. Betul Allah, tidak ada Allah. Turun lagi surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus aw zid alai aw inqus minhu qalila aw zid alai warattil qur'ana tartila inna sanuqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili ashaddu atwat aw aqwamu qila innalaka finnal safhan tawila wa rabb terus berpun wadhkuris ma rabbika rabbi, tidak ada Allah. Surat yang ketiga surat Muzammil, Muddatsir. Di dalam surat Muddatsir juga tidak ada Allah. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. 3 surat yang awal diturunkan kepada Nabi yang merupakan konsep menjadi pimpinan umat ternyata tidak menyebut Allah, hanya menyebut Rob. Perbedaan. Kalau Rob, Al-Khaliq wal Razik, yang mencipta dengan yang memberikan rezeki. Singgawe. Ada lagi Allah. Jadi Allah gawe makhluk, saya gawe makhluk, iman si ora iman, iku Allah Rob. Lah ono sing iman jenenge di samping punya hubungan Rob, punya hubungan Allah. Jadi Allah duwe rububiyah, nggak ada uluhiyah. Wong kafir niku pangerane nggih Allah, tapi hubungannya napa? Rububiyah. Itu. Jadi pertama Rob Muhammad, kowe tak kei umat aturan ya. Ngangge napa Gusti Quran. Nah, ternyata Qurane Rob. Maknane nganggo Rob. Tegese nganggo Rob. Muhammad kabeh kuwi umatku sing gawe ya aku, sing rezekine aku, kowe kudu iso bahwa mereka rakyatku, makhlukku. Lah kepiye makhluk? Ternyata di antara makhluk manusia. Manusia itu walaqad karramna bani Adam, tak mulyakno. Apa maneh menungso? Binatang wae, binatang. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahi illa umamun amsalukum. Binatang sama dengan manusia. Mana nih muliakanlah mereka makhluk saya. Bukan kamu yang menciptakan. Bukan kamu yang memberi rezeki. Maka Kanjeng Nabi memandang mereka umat apapun dengan rahmah. Wa bima rahmatim minallahi lintalau. Apa nggih? Kanjeng Nabi kenapa sukses memandang umat dengan pandangan rububiyah. Dia makhluk Allah, harus kita hormati. Belum tentu dia yang jelek, siapa tahu saya yang jelek. Begitu. Tidak pakai Allah. Kalau pakai Allah dulu, saya Allah, kamu bukan. Saya iman, kamu kafir. Saya sorga, kamu neraka. Takbir. Begitu. Nah kan gitu. Paham kan? Saya Allah, kamu bukan, saya iman, kamu kafir, saya sorga, kamu neraka. Takbir. Kenapa mereka takbir? Karena memandang orang dari pandangan uluhiyah. Paham ya? Memandang orang pandangan uluhiyah, ketuhanan. Saya punya Tuhan, kamu tidak. Saya punya surga, saya punya iman, kamu kafir, munafik, dan lain sebagainya. Saya punya darah, apa itu Gus? Di badan saya ada darah apa? Ya. Nah ternyata dengan rububiyah. Inilah keberhasilannya. Oleh karena itu ini juga yang dibawa oleh pesantren. Pesantren menerapkan rububiyah. Dengan apanya? Dengan akhlaknya. Ya Allah, akhlak pesantren angel bu. Pesantren itu akhlak. Pokoknya wong orang duwe akhlak mesti duduk pesantren. Ini orang duduk pesantren mesti duduk NU. Paham tak nggih? Mesti duduk NU. Asa golokmu mesti duduk NU. Tahu nggih? Lah niku. Orang-orang yang kula nyaken. Pun Kanjeng Nabi menika Bu, pinter-pintere wong. Ora ana wong sak donya pintere kaya Kanjeng Nabi. Mboten enten. Wong sarjana sedunia kumpulkan ditu karo Kanjeng Nabi. Mesti Kanjeng Nabi ijen menang. Pintere ora karu-karuan. Sebabnya napa? Kok ngertos pinter. Ngeten nggih.
Allah kagungan Al-Qur'an. Al-Qur'an dawe Gusti Allah. Al-Qur'an niku mboten jelas. Sapa ngerti? Sapa ngomong Quran jelas? Mboten jelas. Mboten terang. Allah perintah salat, ayate gur, aqimus shalah, ayu salat. Al-Qur'an mboten terangne, salate jenenge apa? Pirang rakaat? Lah mboten enten Qur'ane. Milane ana wong ngomong, aku mengamalkan Quran saja, mesti ora salat. Mergi nang Quran mboten keterangan salat. Wa atuz zakat, ayo padha ngetokne zakat. Mboten enten rinci zakat itu berapa dan apa enggak ada. Yaitu Quran tidak jelas. Makanya Quran itu harus kita amalkan. Bagaimana cara mengamalkannya orang jelas. Ayo diulangi. Allah enggak ada Quran, Quran ora jelas. Karena ora jelas berarti butuh penjelasan. Siapa yang bisa menjelaskan? Angin menjelaskan Al-Quran, menjelaskan omongan Allah. Kita makhluk menjelaskan omongan Allah. Enggak gampang. Ono syaratnya. Syaratnya nopo? Bisa menjelaskan omongannya Allah. Syaratnya kudu ngerti karpe Gusti Allah. Menjelaskan omongan Allah. Kudu ngerti karpe Allah. Lah ngerti karpe Allah niku angel. Allah niku kadang karpe dewe. Allah niku lah maha absolut nggih. Maha karpe dewe. Jajal. Pengajian Bu, wong akeh banget ribuan, udan gede. Gusti Allah kok ngerti apa ora ana pengajian kok udan? Wong pengajian isi maca Quran, sholawat, donga, lah kok udan? Oh nang kono kok dangdutan malah terang ora udan. Iki Gusti Allah angel mboten niku? Angel. Wong NU bengi maca sholawat nariya ping 4444. Lho kok dagangan ya ora payu to, Pak? Nang kono sing ora tau poso ora tau apa kok dagange lari. Gusti Allah ku ngerti apa ora to? Angel to nggih? Angel. Karepe Allah angel. Apa maneh karepe Allah? Wong karepe ayam wae angel. Ayo ibu-ibu nang gone pawon ana ayam. Cadak cekel arep ngendog. Cekel ayamnya. Tiliki ngendog apa ora? Nek niliki ayam ngendog diapakne nggih? Oh, ibune kok arep padha Jawa to nggih. Diapakne? Aja dilotok ngono kaya enak. Wah ditiliki ngoten mawon. Bar ditiliki ora ana ndoge, jare ibune piye? Alah ora duwe iki ayam ngapusi. Kan ngoten nggih. Loh, berarti kita ini mboten ngerti karepe ayam. Apa maneh karepe Gusti Allah. Allah punya Quran. Quran tidak jelas. Makanya kudu diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan? Orang-orang jelas. Karena tidak jelas maka butuh penjelasan. Yang bisa menjelaskan adalah orang yang ngerti karepe Allah. Siapa yang ngerti karepe Allah? Tidak ada. Ternyata Allah perintah Nabi Muhammad supaya menjelaskan Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad orang yang? Ayo. Bukan, ojo pinter. Bau nih keselar sehingga. Berarti kan Nabi Muhammad orang yang ngerti karepe Allah. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Niki kalih Gus Muafik ini suara ora enak Gus Muafik. Aku sing enak. Nek pintere ojo takok pinter Gus Muafik. Muhammad jelaskanlah Al-Qur'an. Ayo. Wong iso menjelaskan Al-Qur'an kudu ngerti karepe Allah. Karepe Allah angel. Ternyata Allah perintah Kanjeng Nabi menjelaskan Al-Qur'an. Berarti Kanjeng Nabi ngerti karepe Allah. Ayatnya litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Muhammad jelaskanlah Al-Qur'an. Loh, mari datangkan berapa juta sarjana enten mboten ingkang ngertos karepe Gusti Allah. Hah? Sarjana sak donya wonten mboten ingkang ngerti karepe Allah? Mboten enten. Telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan sekian skala Richter. Kok telah? Arep kok. Aku pengen arepan terjadi gempa bumi. Orang-orang sekondo arep. Anaknya kok telah. Nah telah ya. Ana goyok ya berarti gempa bumi. Pun. Nah ini wajib. Jadi Kanjeng Nabi orang yang paling pinter. Tetapi sebegitu pinternya Kanjeng Nabi, Allah tidak pernah memuji pintere Kanjeng Nabi. Luar biasa. Allah mboten pernah muji pinter Kanjeng Nabi. Yang dipuji akhlaknya. Yang dipuji apa? Nah, niki make sambung kelayan fabima rahmatin minallahi
lintalahum. Tenggene Quran niku Gusti Allah ngelem akhlak Kanjeng Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad kowe akhlake apik banget. Agung banget, luhur banget. Mboten enten ayat wa innaka la'ala ilmin azim. Kamu ilmunya hebat. Kamu IQ-nya hebat. Kamu cerdas kan? Enggak ada itu. Mboten enten. Justru nanggone persoalan ilmu Kanjeng Nabi diperintah merendah. Kanjeng Nabi diperintah ngerasa bodoh. Di ayatnya. Wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad katakanlah ya Allah Gusti kula nyuwun tambah ilmu. Kula nyuwun ilmu berarti Kanjeng Nabi kudu ngerasa napa? Bodoh. Kanjeng Nabi orang yang paling pinter. Tapi tidak pernah dipuji pinternya. Yang dipuji akhlaknya. Justru nanggone ilmu Kanjeng Nabi diperintah ngerasa bodoh sehingga diperintah njaluk ilmu. Ini akhlak. Lantas siapakah yang meneruskan pendidikan akhlak niki? Pesantren. Ngantos Kanjeng Nabi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Pesantren. Ya Allah. Bagaimana pesantren? Ayo. Kula enggak ada bapak. Ya saya Gus. Kangge bapak kula niku Hawalai Cirebon. Niku paling pinter-pinter ilmu sorab, ilmu nahwu niku bapak kula. Bapak kula menawi gawe surat wassalam minal abdid dalil Muhammad Akil. Saya hamba yang hina akil. Sampai lah minal jahil kan ngoten nggih biasa nggih minal jahil. Niku akhlak luar biasa sekali. Kiai Nawawi Banten rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumi. Kiai Nawawi Banten karangannya 100 karangan wakil 93. Yang menggemparkan dunia adalah Kiai Nawawi Banten damel tafsir. Tafsir apa jenenge? Tafsir Munir Marah Labid. Orang membuat tafsir niku mboten kedah ngertos lughat Arabiyah, kedah ngertos syair-syair jahiliyah, kedah ngertos fikih usul fikih kaidah fikih nahwu sharaf bade balaghah bayan mantik sedaya ngerti itu baru bisa gawe tafsir. Tapi Imam Kiai Nawawi Banten nek nulis qalal muqassirul mudhnib. Berkatalah orang al-muqassir yang belum bisa beribadah, al-mudhnib yang berdosa. Ya Allah. Padahal ahli tafsir, tapi dia menulis saya orang yang berdosa, belum orang yang belum bisa ibadah. Ini akhlak. Tonggo kula nembe sudah wingi sore langsung ditulis SPDI. Niku akhlak napa ilmu jenenge, Pak? Jawab, akhlak napa ilmu? Ilmu. Zamane nggih zaman-zamane. Niku SPDI. MM, murah meriah. Lu mestinya Kiai Nawawi nulis qalal mufassir, saya ahli tafsir. Kan begitu? Enggak. Enggak. Niki yang luar biasa. Ini akhlak yang tidak pernah dididik kecuali pesantren. Betul pernah. Saking didikan luar biasa sampai datang pesantren ono istilah nopo mawon monggo sak kersa kiai. Gitu nggih. Nopo mawon monggo sak kersa. Mboten nate nglawan. Itu akhlak pesantren kaya Mbah Marzuki niku masih dianu ya tetep anu. Ngertos anu nggih. Pokoknya ngertos piyambak ngoten lah. Kalau tak nerusaken Kiai Muwafiq muga-muga jadi ketua PPNU. Amin. Luar biasa Kiai Marzuki ini. Kalau berpendapat boleh berbeda. Berpendapat punya ide, punya protes, punya usul, boleh. Kenging, santri kenging. Pengurus kenging, tapi pada akhirnya serahkanlah keputusannya kepada kiai. Ngoten lho. Contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar menang. Kanjeng Nabi niku perang Badar beto bolo 300. Musuhe wong kafir Mekah 1000. Kanjeng Nabi menang. Abu Jahal mati. Wong Mekah jengkele ora karu-karuan. Pokoknya Muhammad kudu mati. Maka terjadilah perang yang kedua, perang Uhud. Ya, perang Uhud niku
Kanjeng Nabi luar biasa. Jare Kanjeng Nabi Abdullah bin Jubair, nggih, kowe jaga iki ya gunung. Aja medun. Aku menang aja medun, aku kalah aja medun sebelum saya perintahkan turun. Siap. Jaga wong 70 wakila 52. Kanjeng Nabi ngandap. Gunung nang ndula kepenak ta nggih, nen pun jaga gunung akan nglundungke waktu tok lah ngisor bingung kabeh pun. Pun menang Kanjeng Nabi. Busana menang jare wong dhuwur, ayo medun. Aja ingat pesan Nabi, jangan terus sebelum diperintah. Menawa Nabi lali, mosok ana Nabi lali. Ora ana Nabi lali, sing lalian iku sing ijik setengah ustad kae. Ayo medun aja medun. Ana sing ala ora mau ngisor enak ngisor kala wis enak, ya Allah wis bagi-bagi proyek. Nang dhuwur tok, gruduk mengisor kabeh tinggal 12 orang. Ternyata orang kafir punya pasukan cadangan, kavaleri, pimpinan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid melihat gunung tidak terjaga lagi, maka membawa 100 penunggang kuda, habisi orang 12, mati kabeh. Gunung dikuasai Khalid bin Walid, kembali keadaan kritis. Kanjeng Nabi kena disebut kalah secara zahir. Oh, pun selesai. Jadi kemenangan karena punya sinten Khalid bin Walid. Sekian minggu kemudian Kanjeng Nabi ngimpi umrah. Nek mimpi Nabi menika wahyu. Nabi Ibrahim nyembelih Nabi Ismail pikatun apa? Ngimpi ta nggih? Nek ngimpi sahabat niku mustadal bih. Nek ngimpi wong gasek ya mbah. Wong ngimpi ya disokotula. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Sahabat, aku ngimpi umroh, tawaf, sa'i, pun cukur, beleh. Sahabat ngerti, monggo kapan kanjeng dina anu? Sahabat baru selesai perang Uhud. Dijak umroh Mekah, perangnya karo Mekah, kok kerso ini sahabat jajal sahabat saiki mangkat Mekah nanti dulu Kanjeng Nabi, kita baru perang kemarin, maka kalau kita masuk ke Mekah secara politis, secara ekonomi, secara saiki Pak, wong kiai ini kan nyodor ke secara piye. Kanjeng Nabi monggo Kanjeng Nabi berangkat tanggal sekian mangkat. Di tengah jalan Kanjeng Nabi ngendikan, sopo sing ngerti dalan alternatif, ngertos alternatif ya? Dalan apa? Rabas. Kulo sobat Umar. Kenapa Kanjeng Nabi minta dalan alternatif? Kanjeng Nabi menghindari kekerasan. Kalau ane pedok uang Mekah lah gelut, niku catat. Kanjeng Nabi tidak mau pakai kekerasan. Akhir dugi tenggene tempat jenenge Hudaibiyah. Desa Hudaibiyah. Kanjeng Nabi pasang kemah sekian ratus kemah. Kanjeng Nabi ngutus iki akhirnya yang disepakati Kanjeng Nabi adalah sahabat Utsman. Sahabat Utsman diutus ke Mekah agar nego dengan pemerintah Mekah. Kanjeng Nabi akan masuk ke Mekah bukan untuk perang tetapi untuk umroh. Kenapa Utsman? Karena Utsman dihormati oleh siapapun sehingga orang kafir menghormati. Kenapa kan Utsman dihormati orang? Utsman niku lumo Pak, pemberi lumo, milo dihormati. Milo sapa wae pengen dihormati kudu ngerti. Bon, faqajahum Utsman. Ahlan wa sahlan Utsman. Bagaimana Utsman? Ada apa? Saya diperintah oleh mewakili dari Muhammad. Marah. Lagi-lagi Muhammad. Kan baru beberapa minggu perang. Podo mati wa Mekah. Kurang ajar Muhammad. Aduh wis. Ora arepe umroh ora. Utsman, kemarin kita perang dengan Muhammad. Sekarang orang Muhammad masuk ke daerah kita, kok kita diam saja? Dari mana wajah kita? Apa enggak malu? Menghina itu. Sudah begini saja Utsman, kalau kamu mau tawaf silakan, kamu saja. Hebat Utsman, mboten purun. Ma'atufu qabla ya'tufar Rasul. Saya tidak akan tawaf sebelum Nabi Muhammad tawaf. Ini akhlak Pak. Ini akhlak. Jajal Utsman zaman saiki. Kok tawaf gelem terus ngomong, kiai ini urung tawaf aku wis iso. Ya Allah, goblok iki lho. Paham lagi?
Pun. Akhir Utsman ngengkel ditangkep. Utsman ditangkep. Pun. Teng Hudaybiyah bingung. Utsman sampai 3 hari nggak datang. Maka ada berita. Gua ngomong, iki koyo-koyo Utsman dipateni iki. Akhir koyo-koyo hilang, Utsman dipateni. Terusnya ditambah, Utsman yakin dipateni. Ini berita hoak, Pak. Kalau hoak, ternyata hoak dari zaman dulu tuh hoak. Ya Allah, Gusti. Santri ini barang yang melu hoak. YouTube isi aku bohong, kabeh. Pripun santri mau nggak nih, kalau putih-putih mau nih, santri sudah kehilangan ilmunya. Bohong dosa mboten, Pak? Bohong dosa mboten? Lah kok ikut menyebarkan? Nah niku. Pun akhirnya terus pundi? Rame, Utsman dipateni, Utsman dipateni, Utsman dibunuh. Kabeh ndek moro Kanjeng Nabi nyuwun perang. Kanjeng Nabi perang mau napa? Utsman dipateni. Lho kok ngerti dipateni? Yes, pokoknya, nek pokoknya berarti orang ngerti. Akhir Kanjeng Nabi karena melihat semangatnya, ya wes, Kanjeng Nabi ngangkat tangan, beat. Bayatuka ya Rasulullah. Saya berjanji beat untuk perang dengan orang Mekah, menuntut kematian Utsman, menuntut kematian Utsman. Semangat, beat saya itu orang kaya beat ke pengurus NU. Nempun janji, wah beat nemen tapi pun jadi pengurus ya orang kerja. Pun di sini beat 1400 Kanjeng Nabi membeat. Teng Mekah rapat. Bagaimana Muhammad? Kurang ajar. Muhammad sudah ada di perbatasan. Harus kita usir. Kan dia hanya ingin tawaf. Sudah bohong. Muhammad bohong. Pasti akan perang. Kita usir. Siapa yang diutus usir? Panggil Khalid bin Walid. Kenapa Khalid bin Walid? Karena Khalid bin Walid jenderal yang mampu memporak-porandakan pasukan Kanjeng Nabi nanggone perang Uhud. Khalid bin Walid. Khalid, kamu pimpin pasukan usir Muhammad. Kenapa? Muhammad akan masuk. Alasannya tawaf, ibadah. Tapi ini kan lagi perang. Kata siapa? Kata Utsman. Mana Utsmannya? Ditangkap. Di mana Muhammad? Hudaybiyah. Oke, berangkat bawa pasukan. Kanjeng Nabi tenggene Hudaybiyah lagi mimpin beat. Saya berjanji, bersumpah akan perang dengan orang Mekah sampai tetesan darah terakhir. Jare Khalid, loh jare arepe ibadah, jare arepe tawaf. Lah kok sumpah untuk menuntut kematian Utsman. Oh, nangkene isue Utsman dipateni. Padahal baru ditangkap. Ini mulane pemerintah yang suka nangkep yo ngene iki bakal Pak. Tangkap-tangkapnya jadi kayak ngasis gitu. Nah niku para ingkang hormati. Dihitung oleh sahabat, soal Khalid 1, 2, 3, 4 terus 1400. Balik mana? Sampai di Mekah. Bagaimana Khalid? Muhammad sudah bubar? Bubar apanya Muhammad ngejak perang? Loh kok ngejak perang? Yang salah kita, kenapa Utsman ditangkap? Akhirnya di sana isunya Utsman dibunuh. Ini akibat Utsman ditangkap, isunya dibunuh, mereka ngejak perang. Ya kalau begitu kita lawan perang. Siapa? Khalid lagi di atas nama negara. Khalid harus memimpin pasukan perang dengan Muhammad. Khalid mboten purun, Pak. Mboten purun. Saya tidak mau memimpin perang memerangi Muhammad. Kenapa? Muhammad sekarang 1400. Ketika perang Badar kita 1000, Muhammad 300. Sekarang Muhammad menang. Sekarang Muhammad 1400, kita belum siap. Dari mana kita menang? Paham betul? Perang Badar kita 1000, Muhammad 300. Muhammad menang. Sekarang Muhammad 1400, kita belum siap. Dari mana kita menang? Hebat. Kita pasti kalah. Sing ngomong koyo ngono kuwi jenderale Pak, apa maneh koprale Pak. Niku. Akhirnya nggak berani. Bingung cari bagaimana caranya. Ana wong cerdas jenenge Suhail bin Amr. Saya usul. Piye? Yang penting Muhammad tidak masuk ke sini kan? Iya. Bagaimana kalau kita ajak damai? Damai? Iya. Muhammad diajak damai? Iya. Tahu nggak Muhammad sudah sumpah perang. Mana mungkin diajak damai enggak? Mana mungkin diajak damai mau? Kata Suhailnya, Muhammad orang baik, diajak damai pasti mau. Hebat.
Kata Suhail orang kafir mengatakan Muhammad orang baik, diajak damai pasti mau. Kanjeng Nabi niku wong apik, jare musuh apik, apa maneh jare kanca. Lah nek kita jare kanca wae apa maneh Gus apik. Kita ini ya Allah, tapi kudu napa? Kudu ngerti. Niki zaman diayai, ngertos diayai, Pak. Napa? Ngerti diayai, napa? Dia diinteri, diayai. Sing brojol sing gede-gede, Pak. Biasanya diayai sing brojol sing betul iki sing gede-gede diayai. Nek diayai lah padha tarung to nggih, diayai. NU gawe PKB diayak. Karo PKB kok NU duwe Banser, PKB duwe Garda Bangsa, diayai. Tukaran betul Pak? Tukaran. NU duwe Jatman, ana mae wong gawe tukaran. NU Kiai karo Habib. Pacet niki fi ala kulli mi'ati ra'si kulli sana, ala kulli mi'ati napa ala kulli ra'si mi'ati sana yujadidullah. Setiap 100 tahun Allah gawe interan. Pon akhirnya pun pokoknya kita ajak Muhammad damai. Baik, berangkatlah rombongan damai dipimpin oleh Suhail bin Amr. Cepetan mawon tenggene Hudaybiyah, mriki Kanjeng Nabi, mriki Suhail, mriki napa jenenge wong kafir, mriki kutab penulis. Kanjeng Nabi dawuh, Ali salah satu yang nulis sekretarisnya jenenge sahabat Ali, mantune Kanjeng Nabi. Ali uktub, tulis ya. Hadza ma salaha bihi alaihi Suhail bin Muhammad Rasulullah wa Suhail bin Amr. Catat Pak. Ini di bawah ini perjanjian yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Ada Rasulnya. Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Sahabat Ali tulis. Hadza ma salaha alaihi bihi Rasulullah wa Suhail bin Amr. Faqama Suhail. Suhail protes. Saya tidak mau ada tulisan Muhammad Rasulullah. Loh, kenapa? Jangan ada Rasulullah. Kenapa? Wahai Muhammad, ya Muhammad, lau alimtu annaka Rasulullah lama harabtuk. Nek aku merangi kowe, pengen mateni kowe, kok mergo kowe dudu Rasul. Saya ingin merangi kamu, ingin membunuh kamu karena kamu bukan Rasul. Kalau di sini ditulis Rasul, lantas saya bertanda tangan, berarti saya mengakui kamu Rasul. Ya Allah, paham betul Pak? Saya merangi kamu, ngusir kamu karena kamu bukan Rasul. Lah kalau di sini ditulis Rasulullah, terus saya tanda tangan, berarti saya mengakui kamu Rasul. Nggak bisa, kamu bukan Rasul. Jangan tulis Rasulullah. Maunya apa? Tulis aja seperti saya Suhail bin Amr. Kamu tulis bapak kamu. Kanjeng Nabi Kendel, iya baik. Ya Ali umhu, hapus. Hapus nopo Kanjeng? Rasulullah dihapus. Terus diganti Muhammad ibnu Abdillah wa Suhail bin Amr. Piye jawab Ali? Mboten saged Kanjeng Nabi. Loh, kok mboten saged? Wahai Kanjeng Nabi, kula nderekaken jenengan perang nganti hijrah kangelan mergi jenengan Rasul. Lah nek ten mriki dihapus, mangke umat bingung nyatane jenengan Rasul atau bukan. Kalau memang jenengan Rasul, apapun konsekuensinya tulis Rasulullah. Ayo Pak. Ngengkel betul sobat Ali ini. Ayo jawab, ngengkel betul? Ngengkel. Tidak sependapat. Kan Nabi betul marah. Buang Rasulullah. Nanti dulu kan Nabi. Saya membela sampean karena sampean Rasul. Lah kalau sampai dihapus Rasulullahnya, orang akan ragu-ragu. Nyatanya Rasul bukan. Kalau sampean itu Rasul, apapun konsekuensinya, tulis Rasulullah. Ali tulis mboten. Akhir Kanjeng delani ya Ali. Di tulisan niki lho Kanjeng tulisan niki Muhammad Rasulullah. Begitu tangannya diangkat, tulisan Rasulullah mboten enten, Pak. Endi? Lah kok mboten enten? Ali ora ono kan? Nggih, berarti Allah ridho. Tulisan. Lho wong biyen Kanjeng Nabi. Nah saiki endi? Begitu diangkat pertambangan. Lho ning oh ditutupi asale ya Allah Gusti niku
Akhirnya hilang. Jadi dihilangkan. Betul apa-apa dalam perdamaian. Asal tidak menyentuh akidah. Milo ulama mau ketika ada usulan dibuangnya 7. Napa Gus? 7 napa? 7 kata dalam piagam Jakarta. Sama persis dengan dibuangnya Rasulullah. Pun dalu nggih Bu nggih. Akhirnya satu lagi. Ini usul yang paling kurang ajar. Suhel usul orang Mekah niku Islam, Madinah, Mekah kafir, Madinah iman. Orang Mekah datang ke Madinah, orang Madinah wajib mengembalikan. Orang Madinah datang ke Mekah, orang Mekah wajib mengembalikan. Lho kok piye to iki? Wong Mekah teko Madinah, wong Madinah kudu balekno, kudu selamat, ora kena lecet. Wong Madinah teko Mekah, wong Mekah teko Madinah, wong Madinah balekno, wong Madinah tekan Mekah dikepuki ditendangi, ora wajib balekno. Kanjeng mindel. Baik. Uktub ya Ali, tulis Ali. Tulis napa Kanjeng Nabi? Ya tulis ngono kuwi. Ngono kuwi pripun? Wong Mekah tekan Madinah, wong Madinah kudu balekno, wong Madinah teko Mekah, ora kudu balekno, pulpen dibuat. Tangi komali dicekel Suhel orang saya kaget gelut wae yo ya Allah lecare Suhel loh gelut piye to ya perjanjian yang bener nek aku kudu balekno ya kowe balekno lah aku kudu balekno kowe ora gelut ditarik karo kan Ali aja ngono tulis mboten Masya Allah lha kok mantu wong nom santri mahasiswa ngelawan kiai. Ya ngelawan kiai. Berbeda dengan Nabi. Mantu, sahabat. Berbeda dengan Nabi. Tidak apa-apa. Dirangkul. Ya Allah Kanjeng Nabi. Bu ngerangkul sahabat Ali. Mertua ngerangkul mantu. Temen iki ngoten. Angel. Insya Allah kejaba mertuaku siji ya Allah. Mertuaku niku Mbah Maimun niku ngerangkul. Ya Allah tua dirangkuli wae aku diambu. Mila narepe wae gak wani. Si konangan tapi ya Allah Gusti dirangkul Ali ana Muhammad wala yudayyani Allah ana Muhammad arsalani Allah nabiyya wa rasulah wala yudayyani faqad qala fiyya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha aku ki nabi Ali aku ki rasul ndak mungkin karepku dhewe aku ki duwe ayat tentangku yaiku wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha Muhammad orang ngomong karepe dhewe iku karepe Gusti Allah nembe napa nembe sahabat Ali nggih Kanjeng Nabi ini yang perlu ditiru piye amriye kiai ngomong ngono yo nggih nah niki sing angel Pak angel kadang-kadang ya kuwi Pak pun sahabat Umar tanpa memberitahu keluar jare sahabat Umar perjanjian koyo ngene kok diterima wae perjanjian koyo ngene kok diterima wae kalah kita keluar ngamuk tapi ngamuknya demi umat lo ya lil ummah akhir ngantos kemah Kanjeng Nabi nyopon disi assalamualaikum ya Umar kaget ya Allah aku tekan kene waalaikumsalam malladzi ja'abik ana apa Umar nyun sewu Kanjeng iya kula badhe tanglet iya takok hal anta nabiyyun ya Allah sampean nabi apa dudu sampean wani Pak nang kene Mbah Muwafiq jenengan kiai dudu wani Pak yakin ora wani Pak ora wani di wong kiai jaduk iki ora ana sing mempan ya ha niku al anta nabiyyun jenengan nabi hebat bukan karena apa-apa demi Islam demi agama demi umat supaya menghilangkan keraguan naam ya Umar ana nabiyyun mursalun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hal nahnu muslimun wa haula'i kuffar? Apakah benar kita itu Islam mereka kafir? Naam, iya kita Islam mereka kafir. Wal qatlana fil jannah wa qatlahum finnar? Benarkah orang Islam matinya surga dan mereka di neraka? Naam, walimada nutiddaniyata alaina? Kalau memang kita Islam mereka kafir, kalau memang kita di surga mereka di neraka, kenapa kita harus menerima kekalahan? Kekalahan yang mana? Loh kok yang mana? Rasulullah dibuang gelem wae. Niku lak kalah Kanjeng Nabi. Wong Mekah merono mrene ora padha. Niku lak kalah. Lho kok sampean hebat. Ngene Umar, tak cepet wae. Aku Mekah, bapakku wong Mekah. Aku diusir.
Berarti aku tidak diakui sebagai orang Mekah. Tapi ketika aku ditulis Muhammad ibnu Abdullah, bapakku kan orang Mekah, berarti saya kembali diakui sebagai orang Mekah. Hebat. Hebat, kebangsaan. Kedua, ngene, Mekah Madinah kuwi adoh Umar 470 kilo. Ora ono wong Mekah plesir dolan rekreasi pengen mati. Nang dalan ora ono panase 45 derajat Celcius, ora ono warung, ora ono wit-witan, apa pengen mati mau Madinah. Dadi wong Mekah nek tekan Madinah mesti liquwati imani. Karena iman yang kuat. Kalau imannya wis kuat, kon mulai maneh. Kon ngejak Islam kakange Mbak Yuni, adike, ponakane, pamane, wah hebat. Sobat Umar, oh, lah wong kowe kari wae kok ya medhong-medhong banget. Nah, nggih Kanjeng Nabi, sami'na wa ta'na. Monggo kan. Kesimpulan, kita harus punya pendapat. Kita harus punya usul, kita harus punya ide, kita harus punya sesuatu yang sesuai dengan zamannya. Kalau dipandang zamannya kayak sudah apa? Kita boleh, tapi apapun yang terjadi kita pada akhirnya diserahkan kepada kiai. Jawab, kita diserahkan kepada kiai. Nah, paham tak nggih? Jadi boleh saja kita nulis beda, boleh. Itu santri, bahkan itu supaya apa? Supaya ketok nek pinter, berbeda pendapat, berbeda usulan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kita harus taat. Inilah akhlak dan inilah yang didakwakan melalui pesantren. Paham tak nggih? Melalui pesantren. Di pesantren itu adalah kelompok yang meninggikan akhlakul karimah, dan Indonesia saat sekarang yang dibutuhkan adalah orang-orang berakhlak, orang-orang yang, dan itu adalah NU dan itu adalah pesantren. Belum pernah pesantren berontak, belum pernah NU berontak, belum pernah NU dan lain sebagainya. Dan inilah milo, kalau tidak ada NU, tidak ada pesantren, maka Indonesia sudah bubar. Alhamdulillah tasih wonten pesantren Sabilur Rasyad. Mila njenengan ndongaaken mugi-mugi Sabilur Rasyad ala istimralin, muga-muga tetap awad dawam, amin. Muga-muga Kiai Marzuki panjang umur, amin. Sebab sedaya niku nyerap mundut ilmu saking Kiai Marzuki walaupun melalui YouTube dan lain sebagainya. Satu-satunya Kiai yang menerangkan Kanjeng Nabi matang puluh hadis niki, metung dino hadis niku hanya Kiai Marzuki datang PBNU. Luar biasa Kiai Marzuki. Luar biasa. Tapi kula niku sedih ningali Kiai Marzuki niku, pakaiane ora tau apik kok pakaian. Masya Allah, wong sederhana. Inilah akhlak. Lah nek aku ngono maneh ya padha wae. Iki ora ono sing sugih apa ora iki. Lah wis Kiai Muafik potongane ngono, Kiai Marzuki ada salah sih. Wis aku tak gagah-gagahan. Gak ngoten cara. Lah niku. Nah, ternyata kita harus yakin kalau Kiai Marzuki tidak dianu, maka tidak akan anu. Anunya Kiai Marzuki karena bahwa yang namanya Indonesia muaranya pesantren. Kondo wali yang benar-benar pesantren seorang pesantren. Dan pesantren ini yang akan kita syukuri. Kalau tidak ada pesantren, Indonesia bubar. Saestu. Kalau tidak ada pesantren, Indonesia bubar. Sebab Indonesia hampir sudah tidak butuh wong pinter, naik butuh wong bener. Kita nggih. Oh betul-betul tak kaya mau kita tak kaya. Masya Allah sarjana itu ambil jalan berapa sarjana ini. Nah itu yang diinginkan orang yang jujur, orang yang pintar, orang yang baik. Nah dari mana orang pintar, dari mana orang yang baik? Ternyata yang berperan pesantren. Walaupun pesantren itu sendiri kurang dihargai oleh pemerintah. Betul apa? Allah tinggal memuliakan sejauh. Di Indonesia itu masih ngergani titel daripada ilmu. Jenengan pinter sepiro orang pinter boten saged dosen dan perguruan tinggi. Gitu nggih.
Dan ini pun. Tapi nek duwe titel ukurannya pinter, ukurannya kualitas. Sebetulnya punya SK-nya cuma SKB cuma belum berjalan. Niki yang perlu kita ubah. Kenapa kiai yang lebih alim lebih pinter kok tidak bisa ke perguruan tinggi ada peraturan ini? Oleh karena itu kita mesti bicara sejarah bahwa kalau tidak ada pesantren tidak ada negara. Kenapa? Karena pesantren mempunyai uswah, mempunyai guru. Guru itu pesantren, kiai itu gurunya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sukses. Kanjeng Nabi itu sukses menjadi guru, Kanjeng Nabi sukses menjadi pemimpin. Dua. Kanjeng Nabi sukses menjadi guru kiai, Kanjeng Nabi juga sukses menjadi pimpinan negara. Pertama, Kanjeng Nabi sukses menjadi kiai, guru. Ngantos murid niku sedaya alim, sedaya mustahil. Kanjeng Nabi dawuh, ashabi kan nujum bi ayyihi iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat kuwi kabeh kaya bintang. Karo sapa wae biasa sahabat kowe melok mesti bener. Iku kudune sahabat pinter-pinter. Lah murid pinter berarti gurune pinter. Ukuran guru itu lah murid itu. Nek murid bodoh-bodoh berarti gurune ya. Ngantos Kanjeng Nabi kagungan murid Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin pun jamin kebenarannya. Gitu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir Rasyidin. Kalau sapa wae melok bener, berarti murid itu guru yang sukses. Kenapa Kanjeng Nabi sukses? Misalnya, ini yang niru pondok. Kanjeng Nabi itu pikantuk wahyu dua warna, dua apa jenenge? Tunggal wahyu nubuwah, kedua wahyu risalah. Pertama wahyu nubuwah, Kanjeng Nabi diperlibatkan dalam gua Hira. Itu tidak boleh bicara kemana-mana, diam saja hanya menerima ilmu. Wahyu nubuwah ngaji dong. Ono sing ngarani 2 bulan, ono sing ngarani 1 bulan setengah. Tapi 1 bulan setengah yang Kanjeng Nabi, terus langsung pinter mawon. Biyen iku kabeh tirakat. Ya iki tirakat lho. Mbah Helil bener 15 tahun poso. Mbah kakek kula iku 20 tahun siang damel pondok. Lah sakit mbah Helil tirakat piye wong mangane di program MBK. Arep di tirakat terus makan di program. Oleh program sampai ke program. Orang pun jadi Kanjeng Nabi dalam 2 bulan hanya menerima ilmu. Tidak boleh kenal keluarga, tidak boleh kenal masyarakat, dulur, tokoh, orang mengenal. Setelah keluar dari menerima wahyu itu baru mendapatkan wahyu risalah. Wahyu tabligh menyampaikan ngatur umat dan ternyata sukses. Ngatur umat sukses. Sing asalnya Yahrib ngantos dados Madinah. Jadi Kanjeng Nabi pertama orang figur yang sukses menjadi kiai, kedua sukses menjadi pemimpin negara. Dengan apa kesuksesannya? Ternyata orang Kanjeng Nabi sukses dalam bidang ilmu. Pun ditiru kalian pelayan pesantren. Kanjeng Nabi berdua tidak boleh kenal siapapun. Begitu pula berpesantren, tidak boleh kenal siapapun, nggak boleh berhubungan dengan siapapun di luar, nggak boleh mengikuti perkembangan apapun. Ini akan ditiru oleh pesantren dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sukses, pesantren sukses. Setuju? Bapak Malik, Kanjeng Nabi menerapkan sampai suksesnya menerapkan ma'iyah. Apa ma'iyah? Kebersamaan. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Kebersamaan. Kanjeng Nabi itu bersama-sama sahabat 24 jam, khususnya dari sahabat ahli sunnah. 24 jam yang semuanya 120 atau 140 sahabat niku 24 jam kali Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu tahu mereka juga tahu Kanjeng Nabi. Bila sejengnya hadis itu mboten qala suwata mboten if'al hakada mboten, tapi perilaku
aqwal wa a'mal wa af'al. Luwe Kanjeng Nabi, melapai Kanjeng Nabi, dahare Kanjeng Nabi, sarekan, semuanya syariat. Kenapa mereka bisa menciptakan, bisa memeriahkan lugunya syariatnya? Bunyi dahare, karena 24 jam dengan Kanjeng Nabi. Kesuksesan Kanjeng Nabi mendidik sahabat adalah menciptakan ma'iyyah, kebersamaan, dan itu dilakukan oleh kiai. Kiai itu ya kalau santri 24 jam lagi. Kalau kiai sendiri santri pondok kiainya nang BPTN. Kamu itu lagi? Kiai 24 jam dengan pesantren. Oleh karena itu kiai harus tahu santri. Santri lah macam-macam. Orang sing guyon, orang sing nyanyi, orang sing turu, orang sing ngentut, macam. Kiai harus tahu bagaimana Kanjeng Nabi 24 jam dengan ashabul suffah. Kiai tahu tentang santri 24 jam. Santri itu kiai tahu kiai ono ora, kiai sare ora, kiai tabligh bilang di orang mulai-mulai. Oh, langsung. Kiai mobil piro, kiai anu mae piro, sose kiai bojone piro, ana bisa. Ini kan 24 jam. Jadi Kanjeng Nabi menerapkan ma'iyyah. Ini yang niru ada pesan mana selain pesantren. Misalkan sama itu saya dosen-dosen, Pak Rektor, saya kata sekali perguruan tinggi yang menerapkan sistem pesantren. Ngomong-ngomong 2-3 bulan, apa jenenge, apa kuliah apa terus kembali pesantren, universitas. Ini dari tentang agama dan tentang pesantren. Karena menurut mereka ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh selain pesantren tapi abadi. Komputer itu pun berbeda gantinya. Enggak ada itu semua. Dari modul 1, modul saya itu ada kecil apa ini. Jadi ada lagi AI itu semua berganti. Tapi modul saya tidak pernah berganti. Si terima gandul awis sama Sunan Bonang apa pernah ganti? Ngertos mana gandul? Alhamdulillah utais kabeh. Mertos bukti gandul. Gandul kan yang mengisar itu jadi gandul. Jika menghadap gandul lagi. Ya, ini itu sudah berapa ratus tahun, berapa puluh tahun. Sorogan tidak pernah ganti. Bandungan tidak pernah ganti. Dan disitulah layanan orang-orang pinter luar biasa. Jadi kalau bukan faktor X, nggak ada santri pinter. Mau santri itu mesti goblok, nakal, melarat itu santri. Istilah saya kan bocah goblok banget, kayaknya kalau lulus krono orang lulus pesantren itu baik kan. Sisi nakal banget, terus mondok wae ben ora nakal. Sisi melarat, orang duit, orang desa pesantren itu baik, kurang ajar banget. Oh, dari tempat bocah